Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Pak Firly dan rekan-rekan jurnalis. Alhamdulillah hari ini saya memenuhi undangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan rencana pemindahan dan pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara yang undang-undangnya baru saja disahkan oleh DPR pada tanggal 18 Januari tahun 2022 dan telah disampaikan ke Presiden pada tanggal 27 Januari tahun 2022. Dan yang kami sampaikan kepada KPK pada pagi hari ini pertama adalah mengenai apa yang dimaksud dengan ibu kota negara, mengapa ibu kota negara itu dibangun dan untuk apa. Dan ibu kota negara seperti yang telah kami sampaikan di berbagai kesempatan bahwa ibu kota negara ini dibangun dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Karena kita tahu bahwa beban ekonomi Indonesia sebagai besar adalah di Jawa dan juga di bagian barat. Dan kita juga ingin membuka peluang tingkat produktivitas yang tinggi di daerah area yang baru itu, sehingga pembangunan ibu kota negara tidak hanya pembangunan IKN itu saja, tapi termasuk di dalamnya ada pembangunan Kalimantan secara seluruhnya dan kawasan timur Indonesia, di mana posisi ibu kota negara pada saatnya nanti akan menjadi triangle dengan kota Balikpapan dan Samarinda. Kemudian kami menyampaikan bahwa ibu kota negara yang akan datang adalah ibu kota negara yang benar-benar dapat menjawab kebutuhan masa depan terkait net zero emission. Karena pada tahun 2060 Indonesia mencanangkan untuk mencapai net zero emission. Dan kemudian juga bagaimana kita tidak hanya sekedar pindah ibu kota, tetapi cara-cara kerja baru akan kita kenalkan di sana. Cara-cara kerja yang selama ini kerja yang sayur-sayur itu menjadi kerja-kerja yang kolektif, kolegial dan benar antara semua sektor-sektor di pemerintahan. Kemudian kami juga menyampaikan luas wilayah yang akan dibangun sekitar 199.000 hektar sebagai wilayah pengembangan, kemudian 56 ribuan hektar sebagai kawasan ibu kota negaranya sendiri, dan 6.700-an kawasan inti. Total semua adalah 256.000 hektar. Dan dengan luas yang luar biasa itu, 20% yang akan menjadi build up area dan 80% akan dibiarkan menjadi hutan, sehingga wilayah IKN adalah wilayah menjadi forest, kota hutan. Kita telah menyiapkan nursery, pembibitan, perbenihan yang menghasilkan 15 juta benih setiap tahun yang akan kita tanamkan kembali di tempat-tempat yang ditinggalkan menjadi gundul pada saat ini. Dan kita juga melibatkan masyarakat setempat untuk berpartisipasi di dalam pembangunan ini agar mereka tidak menjadi enklave atau terpinggirkan dengan kehadirannya ibu kota negara. Kemudian kami memohon kepada KPK, dan memang sesungguhnya KPK sudah masuk di dalam Pokja, di dalam hal ini dari salah satu komisi yang ikut mengawasi, tetapi kami ingin mengajak lebih
tajam lagi dalam hal persiapan, perencanaan, dan pembangunan yang sedemikian rupa agar pertama tidak terjadi inefisiensi dalam hal harga-harga biaya lahan, kemudian inefisiensi terhadap harga-harga yang lainnya, dan mengakibatkan terjadi kenaikan eskalasi yang tentu menggerakkan kita semua dalam pembangunan ibu kota negara yang akan datang. Bahkan kami tadi telah mendengar sesungguhnya bukan hanya pencegahan yang umum yang harus kita lakukan, tetapi seringkali orang nunut di dalam prosedur-prosedur yang ada, sehingga kita akan berhati-hati supaya prosedur-prosedur yang diregulasikan itu tidak membuka peluang terbentuknya atau terjadinya korupsi. Jadi kami ingin melanjutkan ini dengan KPK. Kebetulan Bappenas bersama KPK adalah di dalam Stranas Pencegahan Korupsi, sehingga kami akan membuat rencana aksi khusus terhadap pembangunan IKN. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Sebelum saya ke Pak Ketua, saya ingin mengundang rekan-rekan jurnalis yang mengikuti konferensi pers ini melalui akun media sosial KPK untuk nanti dapat menyampaikan komentar atau tanggapannya dengan memanfaatkan fitur yang tersedia. Baik, kami persilakan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Bapak Menteri PPN, Kepala Bappenas, rekan-rekan, wartawan, jurnalis, dan segenap anak bangsa dimanapun berada. Siang hari ini kami memang berdiskusi terkait dengan rencana pembangunan ibu kota negara sebagaimana telah diundangkan, dan tentu ini adalah menjadi perhatian kita bersama. Kita ikut terpanggil untuk mengikuti perkembangan tentang rencana pembangunan ibu kota negara. Tadi kami hadir lengkap 5 pimpinan, lengkap juga dengan pejabat struktural KPK. Semua diikuti hadir, dan jajaran Bappenas juga hadir. Kami mengikuti, mencermati apa-apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Bappenas. Dari paparan tadi tentu kami ingin mengambil peran, terutama dalam rangka rencana pembangunan ibu kota negara. Yang pertama, kami memandang perlu melakukan sinergi, koordinasi, dan kolaborasi dengan seluruh kementerian lembaga, terutamanya yang terkait langsung dengan IKN. Setidaknya ada beberapa kementerian yang turut serta langsung di dalam perencanaan pembangunan IKN itu sendiri. Di samping Bappenas juga kami juga ikut. Saya kira tidak kalah penting adalah Menteri ATR BPN, Menteri KHK, BUMN, Menteri SDM, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, dan juga Kementerian Perhubungan. Saya kira kementerian lembaga tadi tentu memiliki komitmen yang sama dengan kita, sama dengan segenap masyarakat Indonesia. Apapun yang kita lakukan tidak boleh ada tindak pidana korupsi, baik itu karena pelaksanaannya maupun tidak boleh ada juga regulasi yang ramah dengan tindak pidana korupsi. Itu kata kunci yang pertama. Yang kedua, di dalam pelaksanaan pembangunan ibu kota negara, KPK mengambil peran sebagaimana amanat undang-undang nomor 19 tahun 2019 diamanatkan. Pertama adalah melakukan tindakan-tindakan supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi. Jadi kita melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Yang kedua, KPK melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi dan pemberian pelayanan publik.